itu Pak banyak sekali mendapatkan SMS, WhatsApp, dan banyak sekali mendapatkan WhatsApp dan SMS. Dan kemudian lembaran-lembaran di mana para ikhwan itu sering cerita, Ustadz, saya kumpul sama orang yang tampaknya sudah lama ngajinya, tapi kenapa saya tidak betah ya? Setiap orang tidak ada yang selamat dari lesannya. Di satu sisi saya baru kumpul sama orang yang baru ngaji, tapi Masya Allah saya nyaman sama dia. Padahal saya pingin untuk kenal sama orang yang lama ngaji, supaya apa? Saya mendapatkan ilmu dari apa yang telah dia pelajari lebih dulu daripada saya. Masya Allah, 3 pekan lalu saya masih mendapatkan pertanyaan yang semacam ini Pak. Loh, kalau kemudian orang mengaku dan menepuk dada dia solih, tapi tidak berbanding lurus dengan akhlak yang dia miliki, Masya Allah, dari perkara mana orang itu akan memeluk indahnya sunnah kalau kita tidak memiliki akhlak yang baik? Dalam masalah berbeda pun sekalipun, kalau kita masalah berbeda, Masya Allah, perbedaan itu selama merujuk kepada dalil yang sahih, maka tidak boleh kita menyikapi perbedaan itu sebagaimana perbedaan dengan orang kafir. Kadang-kadang ada perbedaan atau tidak? Iya. Siapa yang mengatakan sunnah tidak ada perbedaan? Saya ingin tahu dalilnya. Kalau mengamalkan sunnah itu tidak ada perbedaan. Bukankah Ibnu Abbas berbeda dengan Ibnu Umar? Bukankah Abdullah bin Mas'ud berbeda dengan Abu Sa'id Al-Khudri? Bukankah Imam Ahmad berbeda dengan Imam Malik? Tapi Masya Allah, walaupun mereka berbeda ketika mereka memiliki manhaj dan akhlak yang baik, perbedaan itu tidak menjadikan mereka itu saling membenci. Perhatikan Utsman bin Affan. Beliau itu kalau safar 4 rakaat. Jarang beliau mengqashar. Abdullah bin Mas'ud kalau beliau safar itu kemudian ngambil rukhsah 2. Tapi Masya Allah, setiap Abdullah bin Mas'ud safar bersama dengan Utsman bin Affan, maka subhanallah, Utsman bin Affan itu tidak pernah dilanggar dan tidak pernah disanggah perkataannya. Abdullah bin Mas'ud ngikutin apa yang dilakukan oleh Utsman. Ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud, kenapa kamu tidak mempertahankan keyakinanmu? Al-khilafu syarrun. Perbedaan itu buruk. Selama masih bisa ditolerir, mari kita kemudian perlihatkan akhlak yang baik. Imam Ahmad Pak, beliau itu adalah seorang ulama yang mengatakan bahwasanya kunut subuh adalah bid'ah. Beda dengan Imam Malik dan beda dengan Imam Syafi'i. Tapi beliau pernah ditanya, bagaimana hukumnya ketika kami itu sholat subuh di belakang orang yang melaksanakan kunut? Imam Ahmad mengatakan, fa'aminu, kamu aminkan doanya. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, dijadikan imam untuk diikutin. Padahal Imam Ahmad itu menganggap apa? Menganggap bahwasanya kunut subuh itu adalah tidak masyru'. Ya? Perhatikan pula kemudian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dikatakan oleh kemudian salah satu ulama besar, laisa hunaka aqal minas Syafi'i, tidak ada orang yang lebih berakhlak daripada Imam Syafi'i dan lebih berakal daripada Imam Syafi'i. Kullama nadhartuhu, ketika saya mendebat Imam Syafi'i dalam banyak perkara, habis mendebat beliau, selesai majelisnya, maka Imam Syafi'i akan meraih tanganku dan berkata, ala nakuna ikhwanan fillah, apa yang menghalangi kita untuk saling bersaudara di dalam Islam, di dalam agama Allah, walaupun kita banyak berbeda dalam banyak persoalan. Masya Allah, itu akhlak. Ini akhlak dalam perbedaan saja. Makanya Imam Shonani sampai menerangkan, Imam Shonani dalam juz yang keempat, kitab Subulus Salam, sampai mengatakan, fakana sahabah, para sahabat itu, kalau safar itu banyak perbedaannya. Sebagian menjamak sholat, sebagian itu sempurna sholatnya. Sebagian mereka berbuka puasa, sebagian mereka itu berpuasa. Tetapi walaupun mereka berbeda dalam satu kali safar, Masya Allah, mereka tidak saling memberikan aib ketika mereka itu mendapati perbedaan di antara mereka.